Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu, Dewan Penilai Portofolio Sertifikasi Dosen tahun 2026. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Muhammad Dias Saktiawan, SHMKN, dengan nomor NIDN 0601019302. Sekarang ini saya bertugas sebagai dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada momen yang berharga ini, saya bermaksud menyajikan penjabaran laporan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah Hukum Agraria. Pemaparan ini akan berfokus pada 3 komponen yang esensial dalam penjabaran, yaitu delivery, interaction, serta assessment atau yang biasa disingkat dengan DIA. Nantinya akan disambung dengan rekaman singkat suasana kegiatan belajar mengajar bersama mahasiswa di dalam kelas. Bapak Ibu, tim penilai yang kami hormati, mata kuliah Hukum Agraria eh, adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS di dalam kurikulum program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula. Konsentrasi utama dari mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, konsep, serta sistem hukum aturan yang mengelola sumber daya agraria di Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Proses perkuliahan dirancang supaya para mahasiswa eh, dapat mengerti sejarah hukum tanah, kemudian aspek filosofisnya, mekanisme pendaftaran tanah, regulasi land reform, peranan hak tanggungan pada ranah perkreditan, sampai pada aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Semua ini diajarkan dengan tujuan akhir, yakni untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan sosial di tengah masyarakat luas. Penyelenggaraan mata kuliah hukum agraria ini memiliki tujuan guna memenuhi 6 capaian pembelajaran lulusan yang diklasifikasikan ke dalam 3 aspek kompetensi pokok atau 3 aspek kompetensi yang utama. Yang pertama, pada aspek pengetahuan atau kognitif ya, sebagaimana pada CPL 1 dan CPL 2. Pada CPL 1, mahasiswa dituntut untuk memahami ragam terminologi, teori, konsep, dan asas di dalam hukum agraria nasional. Pada CPL 2, mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum, dimensi filosofis, dan sejarah terbentuknya UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut juga hubungannya dengan hukum adat. Selanjutnya yang kedua, pada aspek keterampilan khusus. Sebagaimana tertuang pada CPL 3, mahasiswa cakap dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan land reform, konsep HMSRS, serta macam-macam hak atas tanah. Kemudian dalam CPL 4, mahasiswa bisa menerapkan aturan mengenai administrasi dan pendaftaran pertanahan, tak terkecuali tahapan pengadaan tanah. Pada CPL 5, mahasiswa mampu menelaah tanah sebagai objek jaminan hak tanggungan secara hukum, serta kedudukannya sebagai kekayaan strategis bagi negara. Ketiga, atau yang terakhir, pada aspek sikap profesional, di mana tertuang dalam CPL 6, mahasiswa sanggup mengedepankan tanggung jawab, etika, dan integritas ketika menyusun jalan keluar dari berbagai sengketa pertanahan yang selalu bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial. Sebagai penjabaran dari CPL yang kami sampaikan sebelumnya,
telah dirumuskan 8 capaian pembelajaran mata kuliah yang dapat diukur dalam kurun waktu 16 minggu pertemuan. Pada CPMK pertama dan CPMK kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami, ya, dapat menjelaskan ruang lingkup, asas, konsep dasar, dan sejarah hukum agraria pada masa sebelum dan setelah Undang-Undang Pokok Agraria diberlakukan. Pada CPMK 3 dan 4, mahasiswa dapat menelaah alasan di balik pembentukan UUPA, konsep hukum tanah tingkat nasional, dan tingkatan hak-hak atas tanah. Selanjutnya pada CPMK kelima dan keenam, ya, mahasiswa dapat mengaplikasikan aturan mengenai penyediaan tanah bagi pembangunan, cara memperoleh hak, HMSRS, program land reform, serta proses pembebanan hak tanggungan. Pada CPMK ke-7 dan ke-8, ya, khususnya pada CPMK ke-7, mahasiswa mampu menganalisis sistem administrasi pertanahan yang meliputi pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengkaji isu-isu kontemporer, hukum agraria melalui analisis kasus, kemudian putusan pengadilan, dan perkembangan regulasi pertanahan secara kritis. Selanjutnya, metode yang kami gunakan dalam penyampaian perkuliahan, sebagaimana kami sampaikan di awal, delivery, interaction, and assessment. Delivery menggunakan strategi problem-based learning, case method, diskusi kelompok, analisis putusan pengadilan, review peraturan perundang-undangan, dan presentasi dari mahasiswa. Adapun media yang digunakan terdiri dari PowerPoint, video, infografis, putusan Mahkamah Agung, kemudian peraturan Badan Pertanahan Nasional, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan turunannya. Kemudian pada aspek interaction atau interaksi pembelajaran, interaksi yang dinamis dan multi arah diciptakan melalui aktivitas brainstorming, metode think pair share, debat akademik, hingga bedah putusan. Ya. Terdapat juga aktivitas lain seperti presentasi kelompok dan studi kasus bidang pertanahan. Sebagai contoh ya, kasus yang aktual yang didiskusikan di dalam kelas seperti apa penyelesaian misal benturan antara eksistensi hak ulayat milik masyarakat hukum adat dengan implementasi proyek strategis nasional. Lewat studi kasus ini, mahasiswa diharapkan untuk berpikir analitis, menguji pasal-pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dan menciptakan solusi hukum yang menjamin kepastian hukum sekaligus tetap mengedepankan prinsip keadilan. Kemudian yang komponen ketiga atau komponen terakhir yakni komponen asesmen atau sistem penilaian. Evaluasi proses belajar dirancang agar terukur, objektif ya, dan transparan dengan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Terdapat 4 komponen utama dalam bobot penilaian kami. Yang pertama, partisipasi tatap muka ya, atau tatap virtual, tatap maya, yang dinilai dengan bobot 5%. Kemudian tugas mandiri dan terstruktur seperti makalah maupun analisis kasus dengan bobot 30%. Yang ketiga, ujian tengah semester dengan bobot 30%. Kemudian terakhir, ujian akhir semester dengan bobot nilai 35%. Sehingga total keseluruhan menjadi 100%.
Aturan wajib yang diberlakukan yakni mahasiswa harus memenuhi persentase kehadiran sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan pertemuan tatap muka sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester. Sistem penilaian memakai standar nilai universitas, yakni skala A sampai E. Rubrik beserta kriteria penilaian juga sudah dibagikan semenjak awal semester pada saat penyampaian kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa bisa mengetahui target pencapaian dengan sangat jelas. Demikian penjelasan menyeluruh terkait rancangan pembelajaran, kemudian metode DIA ya, delivery, model interaction, kemudian mekanisme assessment dalam mata kuliah hukum agraria. Berikutnya kami akan menyampaikan rekaman proses perkuliahan untuk mata kuliah hukum agraria yang saya bimbing bersama para mahasiswa S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memulai materi kelas hukum agraria dengan tema mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat melalui reforma agraria. Tema ini mungkin terdengar berat ya bagi teman-teman, tapi kita cukup yakin ya, hal ini sangat erat kaitannya dengan keseharian kita ya. Hampir tidak ada orang di Indonesia yang hidupnya lepas dari persoalan pertanahan. Ya, maka materi ini penting dan sangat perlu, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengetahui, memahami, dan juga bisa memperdalam konsep-konsep dan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum agraria. Saudara sekalian telah mengetahui pada perkuliahan-perkuliahan yang sebelumnya, aturannya kan cukup sederhana ya. Syarat kehadiran paling sedikit 75%. Jangan sampai absen tanpa keterangan pasti ya. Jangan sampai tidak hadir tanpa adanya keterangan yang pasti. Kemudian sesi diskusi harus berjalan dengan aktif. Aktif itu tentu saja ukurannya banyak ya, terutama sekali pada bagaimana saudara sekalian mampu ya hadir di setiap perkuliahan dengan terlebih dahulu telah membaca atau memperoleh referensi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan, terutama dengan pendekatan studi kasus ya. Yang tidak kalah pentingnya, kejujuran akademik wajib untuk selalu dipelihara. Mohon jauhi praktik plagiarisme atau istilah sekarang copy paste ya ketika mengerjakan tugas. Kemudian untuk pengumpulan tugas, baik UTS nanti atau UAS, pastikan sesuai dengan tenggang waktu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya tanya kepada saudara sekalian, adik-adik mahasiswa, apakah kontrak kuliah atau tata tertib dalam perkuliahan kita ini disetujui atau tidak? Setuju, Pak. Setuju. Setuju Pak. ya? Setuju, Pak. Ya, Setuju. selanjutnya mari kita mulai perkuliahan. Pertama, mata kuliah ini adalah hukum agraria ya, namanya. Bobotnya 2 SKS, dijalani pada semester 4 ya. Kemudian yang penting juga mata kuliah ini kodenya double H 23600818. Kenapa penting? Karena nanti ini akan saudara lihat di dalam akun akademik saudara masing-masing. Kemudian baik, saat mendengar istilah agraria, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kalian?
Tentu saja kalian langsung membayangkan eh, tanah, sawah, atau ladang ya. Berdasarkan etimologi, kata agraria sejatinya berasal dari bahasa Latin, yakni kata ager atau agrarius yang bermakna tanah atau hal-hal yang berhubungan dengan pengolahan atau pengelolaan tanah. Namun dalam sistem hukum modern kita, makna agraria tidak sesempit itu. Sebagaimana dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 33, di dalamnya dijelaskan dengan jelas ya, bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, berbicara tentang hukum agraria secara luas, ya, berarti kita sedang membahas cakupan yang sangat besar. Tidak hanya sekedar tanah, tempat kita berpijak, melainkan juga meliputi bumi, air, ruang angkasa, beserta segenap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mineral, kemudian bahan apa namanya, tambang. Namun apabila kita merujuk pada makna yang sempit, di mana pada makna yang sempit ini akan menjadi fokus utama kita, hukum agraria diartikan sebagai hukum tanah, yakni regulasi yang mengatur hak-hak penguasaan di atas permukaan tanah. Ya. Agar lebih jelas, mari kita uraikan ruang lingkupnya secara terperinci. Ya. Bumi, bagian permukaan maupun dalam bumi. Jadi tubuh bumi ya. Kemudian air terdiri dari danau, laut, dan sungai, ya, termasuk air tanah yang ada di dalamnya. Kemudian ruang angkasa yang ada di atasnya, ya, yang ada di atas bumi, serta hutan dan mineral, ya, yang merupakan kekayaan alam. Ya. Tanah area di permukaan bumi yang dapat diletakkan hak. Ya. Terdapat banyak kumpulan istilah ya dalam hukum pertanahan. Ada agraria, tanah yang saya sebutkan tadi, kemudian hak menguasai negara, hak atas tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak tanggungan, dan nanti yang sering saudara dengar adalah istilah land reform atau reforma agraria. Uh, Agraria sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian hak menguasai tanah, hak menguasai negara maksud saya, yakni wewenang negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya agraria demi kemakmuran rakyat. Kemudian hak atas tanah, kewenangan yang diberikan kepada individu maupun badan hukum untuk menggunakan tanah. Selanjutnya hak milik, hak guna usaha atau HGU, HGB, hak pakai, hak tanggungan, sampai yang terakhir harap dipahami dengan baik konsep dari konsep dasar ya dari berbagai istilah tersebut. Nanti saudara bisa baca. Jadi bukan sebatas menghafalkannya, tetapi dipahami kata demi kata. Ya. Mari silakan mengamati skema pada slide 9 atau slide selanjutnya nanti ya ada beberapa. Hukum agraria memiliki landasan konstitusional yang amat kokoh. Ya. Melalui pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Kedudukannya terbilang unik sebab berkaitan erat dengan mayoritas cabang hukum lainnya ya. Ada persinggungan dengan hukum perdata, yakni ketika membahas sewa-menyewa atau jual beli tanah, terhubung juga dengan hukum administrasi negara, contohnya ketika memproses sertifikat di kantor pertanahan, memiliki kaitan erat juga dengan hukum adat, mengingat eh, mengingat hukum tersebut merupakan asas pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, maksudnya hukum adat ya. Terdapat pula relasi dengan
hukum bisnis dan hukum lingkungan, misalnya melalui jaminan kredit berupa hak tanggungan. Apa maknanya dari slide ini ya? Eh, menguasai hukum agraria merupakan kunci awal untuk mengerti berbagai implementasi hukum publik dan bisnis di dunia nyata ya. Nah, karena hukum agraria memiliki persinggungan dari berbagai rumpun ilmu hukum yang kita kenal eh, dalam materi perkuliahan hukum yang selama ini kita ikuti. Baik, mari kita menengok ya sejarah sebelum era 1960, regulasi pertanahan di Indonesia itu sangatlah kacau. Mengapa saya katakan demikian? Kala itu kita menghadapi fenomena dualisme hukum. Pada masa itu, regulasi bagi golongan Eropa menggunakan hukum tanah barat yang merujuk pada KUH Perdata, contohnya hak erfah atau hak egendom. Di sisi lain, penduduk pribumi tunduk pada hukum tanah adat yang sifatnya tidak tertulis. Apa dampaknya? Timbul diskriminasi, ya. Minimnya kepastian hukum dan rakyat awam kerap kali dirugikan. Kondisi carut-marut tersebut pada akhirnya diselesaikan dengan disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 24 September 1960. Undang-Undang Pokok Agraria menjadi tonggak unifikasi. Seluruh peraturan terdahulu dihapuskan dan diganti dengan sistem hukum tanah nasional tunggal yang berlaku serentak bagi semua warga negara tanpa ada pembedaan latar belakang. Ya. Kemudian pernahkah terlintas di benak rekan-rekan mahasiswa mengapa negara merasa perlu merancang regulasi pertanahan? Tujuannya apa sih sebenarnya? Eh, tentu saja sederhana ya, namun penuh dengan makna. Eh, karena apa? Karena demi kesejahteraan masyarakat. Negara menjadikan UUPA atau Undang-Undang Pokok Agraria sebagai instrumen ya dalam berhukum untuk mereformasi ketimpangan struktur kepemilikan tanah di masa lampau. Arah politik hukum pertanahan kita berpedoman pada keadilan sosial, bukannya paham kapitalisme yang membiarkan segelintir pihak memonopoli jutaan hektar lahan. Sedangkan masyarakat luas masih kesulitan mendapatkan sekedar tempat untuk eh, tinggal ya, untuk hidup. Kemudian beralih kepada prinsip dasar merujuk pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, yang dimaksud dengan tanah adalah bagian dari permukaan bumi. Ya. Nah, pada slide ini dibahas mengenai kesesatan berpikir yang kerap ditemui di tengah publik ya. Cara berpikir yang salah, bahkan di antara mahasiswa hukum sekalipun banyak ditemukan cara berpikir yang salah ya. Yakni mengenai anggapan hak menguasai negara yang dimaknai negara merupakan pihak yang memiliki tanah. Pemahaman ini tentu saja sangat keliru. Negara Indonesia bukanlah pemilik tanah. Negara berposisi sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat yang dianugerahi mandat untuk mengelola, mengatur, dan merencanakan peruntukan tanah. Negara tidak diperkenankan menjual tanah secara bebas. Layaknya pemilik swasta, karenanya kewenangan tersebut dibatasi oleh satu tujuan utama, sekali lagi demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara mendelegasikan wewenangnya pada warga negara maupun badan hukum melalui pemberian hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 16 UUPA ya. Kemudian kita beralih pada fungsi sosial tanah, di mana tanah memiliki fungsi sosial ya. Jadi sekalipun seseorang memiliki hak milik atas tanah, tidaklah menjadikan seorang tersebut dapat bertindak sewenang-wenang atau semena-mena terhadap tanah yang dia miliki tanpa memikirkan lingkungan sekitar dan tetangga. Ya. Tanah pantang dibiarkan terlantar, tidak boleh dimanfaatkan untuk hal yang merugikan masyarakat luas dan harus dikelola agar dapat berfungsi secara produktif. Ya. Kemudian sasaran utama dari segala regulasi pertanahan ini terbagi menjadi 4 poin ya. Menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan, menunjang pembangunan yang berkesinambungan, serta
yang paling esensial, ya, mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun dasar hukum operasionalnya tentang pertanahan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pertanahan dapat dilihat pada dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97. Ya. Eh, Kemudian pendaftaran tanah ini urgensinya, kenapa sih harus didaftarkan? Karena coba saja dibayangkan, Anda membeli tanah seharga jutaan bahkan mungkin miliaran rupiah, namun hanya mengantongi bukti kwitansi bermaterai tanpa adanya pencatatan resmi di BPN. Tentu saja potensi konflik yang mungkin saja terjadi sangatlah besar. Oleh karena itu, pendaftaran tanah diadakan untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi pemiliknya. Melalui apa? Melalui sertifikat. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat. Baik, saya pikir sebagai pengantar perkuliahan kita, saya cukupkan penyampaian tersebut, materi kuliah yang saya sampaikan. Saya persilahkan barangkali dari penyampaian singkat yang saya sampaikan tadi, ada hal yang kiranya perlu ditanyakan oleh teman-teman. Mahasiswa, monggo saya persilahkan. Satu Izin pertanyaan. Bapak Siap. untuk mempertanyakan dari materi yang tadi. Ya, silakan. Sekarang kan Kementerian ATR atau BPN lagi gencar-gencarnya mendorong sertifikat elektronik, Pak. Nah, sebagai calon sarjana hukum, jujur, saya sendiri masih khawatir, Pak. Kalau fisik sertifikat kertas ditarik dan diganti digital itu gimana kalau misal sistemnya diretas atau ada gangguan data gitu. Nah, seberapa kuat nih kepastian hukum sertifikat digital ini kalau terjadi sengketa di pengadilan? Terima kasih, Bapak. Mungkin pertanyaan seperti itu. Terima kasih Mas Nusa ya, pertanyaan yang hebat ya, dan kritis. Ini topik yang sangat hangat dan sangat relevan dengan dinamika era digital sekarang ya. Jadi kekhawatiran soal cyber security itu memang sangat wajar. Tetapi mari kita lihat latar belakang kenapa pemerintah mendorong pendaftaran tanah yang berbasis elektronik ini. Eh, Tahu tidak ya, teman-teman mahasiswa, musuh terbesar dari kepastian hukum tanah di Indonesia itu selama berpuluh-puluh tahun, salah satu atau yang paling utama adalah tentang mafia tanah eh, yang bentuknya berupa sertifikat ganda ya. Jadi sertifikat kertas itu yang lama itu rawan sekali dipalsukan, ditumpuk atau bahkan diolah oleh oknum ya. Secara hukum transformasi digital ini dijamin oleh peraturan Menteri ATR dan BPN. Mengenai layanan pertanahan berbasis elektronik, sertifikat elektronik ini menggunakan sistem keamanan yang unik ya, kriptografi yang terintegrasi langsung dengan database pendaftaran tanah di BPN Pusat. Sehingga di depan pengadilan, sertifikat elektronik itu berkedudukan sebagai alat bukti elektronik yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97. Justru dengan sistem digital, jejak rekam perbuatan hukum atas tanah itu tercatat secara real time. Dan kita berharap tentu semakin transparan sehingga memangkas ruang gerak mafia tanah. Jadi kepastian hukumnya justru diperkuat bukan dilemahkan. Itu Mas Nusa. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Mas Nusa. Oke, Eh, baik Bapak. Makasih. Baik, saya pikir mungkin perkuliahan kita cukup ya. Eh, Sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih atas tanggapan dan perhatian rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan pada pertemuan yang selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa juga bisa lebih memperdalam dan waktunya bisa cukup. Mudah-mudahan semuanya juga bisa hadir. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.